Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan, channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk info-info seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Ikutin terus ya. Travelers lagi di Solo alias di Surakarta. Kali ini saya akan mengajak travelers untuk cek-recek ke sebuah hotel berbintang 4 yang terletak di jantung kota Solo. Namanya Hotel Alana Solo. Boleh dibilang Hotel Alana Solo ini lokasinya strategis banget ya travelers, nggak jauh dari stasiun kereta api Solo Balapan. Kalau dari Bandara Adi Sumarmo Solo sih jaraknya sekitar 20 menit lah. Bahkan kalau nggak salah nih ya, hotel ini menyediakan layanan jemput gratis bagi para tamunya dari bandara maupun dari stasiun kereta api. Nah, menarik sekali bukan? Kalau dari dekat sih hotel ini kelihatannya tipe-tipe bukan yang hotel dengan bangunan tinggi ya travelers. Tapi kalau kita cek bangunan tingginya, kamar-kamarnya terletak di bagian belakang. Nah, bagian depan ini adalah lobi yang cukup gede. Nanti kita lihat di dalamnya. Hotel Alana Solo ini kan terletak di jalan utama ya, di jalan gede. Nah, di depannya, di sekitarnya banyak tempat-tempat makan yang bisa menjadi opsi bagi travelers kalau bosan makan di hotel atau nggak lagi pengen pergi jauh untuk sekedar cari makan. Di bagian depan hotel ada beberapa slot parkir untuk mobil, tapi kalau travelers ingin parkir yang lebih aman dan lebih nyaman ada di bagian gedung parkir belakang. Nah, sekarang kita menuju ke area lobby hotel ya travelers. Di depannya ada area drop off yang cukup lapang, cukup lega dengan kanopi, jadi terlindung dari hujan kalau sedang turun hujan. Yuk sekarang kita mau check in ya. Kita akan menuju ke area lobby dan reception. Lobbynya sih lumayan luas dan gede, dan kesan tradisional Jawanya, budaya Jawanya langsung terlihat ketika kita memasuki lobby. Mulai dari bagian plafonnya yang diberikan ornamen batik Jawa pada bagian kap lampunya, sampai dengan beberapa furniture yang terbuat dari ukiran-ukiran bermotif Jawa. Motif batik juga ada di bagian belakang dinding dari resepsionis hotel. Nah, ini bagian sisi kanan dari lobbynya ya travelers, terdapat beberapa sofa yang dilapis bahan kulit. Juga di pojokan ada mini playground untuk anak-anak bermain mungkin sambil orang tuanya menunggu tamu ya, biar nggak bosen dan biar nggak tantrum juga. Di pojok kiri ada butik yang menjual batik, dan kalau kita perhatikan nih batiknya menggunakan bahan-bahan dan unsur alam ya dengan motif daun. Ini sih motif yang lumayan trending saat ini. Tapi motif-motif yang tradisional juga ada ya. Siapa tahu travelers datang ke Solo untuk suatu acara tapi kelupaan membawa baju formal. Nah, di sini ada opsinya untuk beli. Nah, ini welcome drinks-nya travelers ya, berupa infused water, boleh dinikmati. Kalau travelers capek habis menikmati perjalanan atau jalan-jalan menikmati kota Solo, pengen pijat-pijat refleksi, di sini tersedia kursi refleksi yang berbayar ya travelers. Tinggal masukin koin atau uang kertas pecahannya mulai dari 10.000 sampai 50.000, dan silahkan menikmati pijat refleksi dengan santai. Kalau travelers ingin sholat atau ngambil wudhu, tersedia fasilitas ini di bagian kiri resepsionis, tinggal ditanyain ya travelers. Nah, sekarang proses check-in udah selesai. Saya sudah mendapat keycard menuju kamar, dan sekarang saya akan menuju kamar melalui lift yang tersedia. Dan pintu liftnya juga masih menggunakan motif batik. Kamar saya terletak di lantai 9 ya travelers, dan ini koridor menuju kamarnya dilapis karpet dengan dinding yang berwarna krem. Oh ya travelers, di beberapa titik koridor terdapat dispenser air mineral untuk travelers yang akan refill air minum yang berada di dalam kamar. Jadi kalau travelers pengen ngisi tumbler kalau ingin bepergian, boleh memanfaatkan air mineral yang ada di sini. Nah, ini kamarnya ya travelers. Kali ini saya menginap di kamar superior double. Kamarnya lumayan luas ya travelers, 28 meter persegi. Karena saya check-innya agak malam, jadi kelihatannya agak gelap ya travelers. Tapi kita bisa lihat di sini lampu-lampunya cukup terang, dan agak gelap memang karena penerangan dari luar, sinar matahari nggak masuk karena jendelanya juga ditutup. Ini karena sudah sore atau malam ya. Tempat tidurnya ukuran king size, cukup nyaman dan cukup lembut ya travelers. Nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut juga. Juga bantalnya juga nyaman buat tidur. Kamarnya dengan nuansa berwarna coklat yang bervariasi, ada coklat tua, coklat muda, coklat gelap, dan lantainya juga terbuat dari lantai parket kayu. Jadi kaki nggak merasa dingin kalau AC-nya dinyalain. Colokan listrik juga ada di kanan kiri tempat tidur ya, jadi aman kalau kita mau ngecas sambil tiduran. Termasuk juga tombol lampu untuk on off lampu pada saat kita tidur juga ada di sebelah kiri kanan. Peralatan lain ada sofa one seater dengan coffee table-nya, dan juga meja kerja lengkap dengan kursi dan lampunya. Dan di seberang tempat tidur ada TV
yang di belakangnya terdapat panel kayu, jadi nggak monoton sih kamarnya. Nah, untuk TV-nya udah Smart TV ya Travelers, bisa YouTube-an, Netflix-an, dan juga channel-channel yang lain. Nah, sekarang kita cek lemarinya ya Travelers. Lemarinya terbuat dari dua pintu sebenarnya, satu menggunakan pintu geser, sementara satunya lain adalah berupa rak yang tanpa pintu. Isinya standar lah Travelers ya, ada safe deposit box, ada laundry bag, dan kemudian slippery berwarna ungu. Kalau mau laundry, Travelers bisa ngeliat rate-nya di sini ya. Oh ya, di sini tidak disediakan setrikaan dan iron boardnya ya Travelers. Jadi kalau perlu silahkan request ke housekeeping, nanti akan dipinjemkan. Kalau Travelers membutuhkan in-room service atau layanan kamar atau ingin pesan makan, silahkan scan di QR code yang terdapat di meja kerjanya. Di sini terdapat menu. Room amenities juga cukup lengkap Travelers, ada teh, kopi, gula, tehnya dengan brand Tongji dan kopinya dari Nescafe. Disediakan jar untuk tempat air mineral atau air minum, kalau butuh untuk ngisinya silahkan ambil di dispenser yang terdapat di koridor. Sekarang kita cek kamar mandinya ya Travelers. Dinding antara ruang tidur dan kamar mandi terbuat dari kaca tembus pandang, tapi kalau Travelers ingin lebih privacy untuk mandinya silahkan bisa tutup tirai yang terdapat di dalam kamar mandinya, jadi aman untuk mandi. Kamar mandinya cukup lah ya luasnya untuk tipe kamar yang seperti ini. Tidak tersedia bathtub, tersedianya shower room lengkap dengan toiletries-nya. Nah, shower room-nya ini ada yang tipe semprot, handheld, dan tipe curah. Shower gel dan sampo disediakan dalam botol. Nah, untuk sampo-nya ini mix dengan conditioner ya, jadi tidak disediakan terpisah. Nah, ini toilet brush-nya Travelers ya, dibungkus dengan kertas bermotif batik, menarik ya, keren Travelers, saya suka. Kalau Travelers butuh sesuatu misalnya saver, silahkan bisa diminta ke bagian housekeeping, akan disediakan. Koneksi internet juga lumayan lancar selama saya di sini, nggak ada kendala untuk browsing. Nah, ini view dari kamar menjelang pagi ya Travelers. Ini sekitar jam setengah 6 pagi, masih terlihat suasana yang agak gelap, tapi sudah kita lihat matahari sudah mulai muncul di garis batas antara langit dengan daratan, dan saya suka banget ya Travelers, ada siluet gunung Merapi, cakep sih, saya suka banget. Sebagian lampu kota juga masih menyala, cakep ya Travelers, warna-warna jingga seperti ini. Sekarang pagi-pagi saya akan menikmati breakfast. Breakfast tersedia di resto yang terletak di bagian belakang reception di lobby floor. Karena masih pagi ya, saat itu sekitar jam 6 pagi, jadi saya bisa menikmati breakfast dengan leluasa. Masih belum banyak tamu yang hadir di resto pada pagi itu. Restonya juga masih menampilkan unsur-unsur tradisional Travelers, dan saya penasaran sih, biasanya kan makanan-makanan tradisional di Solo atau Jawa Tengah itu enak-enak ya, dan sudah terkenal. Jadi saya breakfast pagi itu ingin menikmati makanan-makanan tradisional yang tersedia di hotel ini. Tapi tentu saja ya Travelers, sebagai hotel bintang 4, menu breakfast pagi itu bukan hanya makanan tradisional, tapi juga ada ya makanan inilah ya, makanan utama Indonesian food, kemudian ada Western food, dan menu-menu oriental lainnya, termasuk juga ya tentu saja makanan lokal khas Jawa Tengah. Selain indoor, Travelers juga bisa memilih outdoor untuk menikmati suasana pagi yang hijau-hijau. Ada pohon cukup tinggi ya sebagai pembatas antara area publik dengan area breakfast. Nah, sebelum menikmati makanan tradisionalnya, coba kita intip apa saja sih menu breakfast pagi ini. Untuk makanan Indonesia sebagai menu utama, selain nasi putih, ada nasi goreng, ada tumis sayuran, kemudian ayam pedas, dan ikan goreng. Juga makan nggak lengkap ya kalau nggak tersedia kerupuk. Nah, untuk buburnya di sini sediakan bubur Sukabumi ya Travelers. Kalau dilihat kondimennya sih enak-enak makanan pelengkapnya. Ada sate telur puyuh, sate usus, suiran ayam, kemudian ada cakwe, termasuk juga gorengan pangsit untuk melengkapi buburnya. Untuk menu westernnya ada pasta, kemudian ada steam egg, ada juga potato wedges, juga ada tumis sayuran. Masakan Nusantara ada lontong Nusantara dengan kuah kari ditambah cabai hijau, ada juga sambal goreng kentang, dan tumis buncis. Ini sih lontong sayur salah satu menu yang saya cobain ya pada pagi itu. Menu tradisional lainnya ada nasi liwet ditemani dengan sambal goreng krecek Jipang, kemudian ada telur pindang dan opor ayam. Ada nasi kuning juga ditemani lauknya ayam serundeng, telur balado, dan kemudian tahu tempe bacem. Butuh yang hangat-hangat, silakan mampir ke Noodle Station, disediakan live cooking mie ayam dengan beberapa kondimen yang menarik. Nah, ini roti-rotian ya Travelers, bread and pastry, ada yang manis, ada yang asin, kayaknya enak-enak nih buat dicoba. Ada waffle dan aneka jajanan pasar juga.
Ada nasi goreng Yangcho juga ya Travelers sebagai pilihan. Buat penyuka masakan Jepang ada aneka sushi. Nah ini extension ya Travelers, bisa pilih omelet, boiled egg, atau sunny side. Mau yang manis-manis ada aneka bubur Nusantara. Buburnya ada bubur kacang hijau dan bubur rangrang khas Solo. Ada aneka sereal lengkap dengan susunya. Nah ini bagian cold food ya Travelers, ada aneka fruit slice dan juga aneka cheese yang bisa dicoba untuk menemani dengan salad atau breakfast. Kejunya macam-macam Travelers, tapi ini keju asli Indonesia. Saladnya bisa diracik sendiri ya Travelers dengan aneka dressing. Teh, kopi juga tersedia lengkap, silakan diambil self service. Nah ini cafe bar Travelers, di sini Travelers bisa memilih atau request jenis kopi yang diinginkan dan akan di-provide oleh krunya. Travelers juga bisa memanfaatkan meja billiard yang tersedia di sini untuk memanfaatkan waktu luang selama berada di hotel. Nah, Travelers, ini menu breakfast yang saya pilih untuk sarapan pagi saya. Banyak ya Travelers, tapi jangan khawatir, ini porsinya dikit-dikit kok, cuma nyobain aja. Overall breakfastnya cukup lengkap ya Travelers, dan gak usah khawatir, menu yang tersedia juga kalau habis langsung di refill. Dan bumbunya juga enak, makanan enak, saya sih ya cukup puas lah dengan breakfast yang disajikan di Hotel Alana ini. Nah, habis breakfast sekarang kita coba gimana kondisi pool alias kolam renangnya Travelers. Nah ini kolam renangnya ya Travelers. Sebenarnya sih kalau tidak ada tembok ini menjadi infinity pool yang cakep ya, tapi mungkin temboknya dipasang sebagai pengaman. Kolam renangnya juga cukup gede, terdiri dari kolam utama untuk dewasa dan kolam yang berada di sudut untuk anak-anak. Saya ngecek kolam renangnya pagi-pagi ya Travelers, matahari masih malu-malu muncul, masih langitnya berwarna jingga, suara burung masih kedengar, rasanya sih bagus, sejuk, damai ya berada di kolam renang ini. Nah mereka menyebut kolam renang ini sebagai aqua marine. Ada pool bar juga, di sini Travelers bisa memesan aneka jus dan beberapa minuman ringan. Kolam renangnya sih bersih, terawat rapi Travelers. Kalau yang ini kolam anak berupa island pool, di sebelah kolam anaknya ada whirlpool buat Travelers yang ingin berendam sambil merasakan sentuhan busa-busa atau gelembung-gelembung udara di bagian badan kita. Kolam renangnya masih sepi ya Travelers, mungkin karena weekdays jadi tidak banyak keluarga yang memanfaatkan kolam renang ini atau memanfaatkan hotel untuk liburan. Kalau Travelers waktunya hanya bisa berenang pada sore atau malam hari, jangan usah khawatir Travelers, lampu-lampu di kolam renangnya pada sore atau malam hari juga cukup jelas, cukup terang, dan kita bisa menikmati suasana malam juga di kolam renang ini. Kalau Travelers menginap bersama keluarga atau staycation bersama anak-anak, gak usah khawatir Travelers. Ada kids club untuk mengisi waktu anak-anak, lokasinya berada dekat di kolam renang. Ada beberapa permainan yang bisa melibatkan aktivitas fisik anak-anak di sini, mulai dari perosotan atau ayunan atau main mobil-mobilan. Lantainya juga aman buat anak-anak Travelers karena dilapisi karpet karet. Jadi area playgroundnya di sini ada dua ya Travelers, satu yang terletak di lobby, tapi yang di lobby nggak terlalu gede, dan satunya lagi ada di area playground kids club yang terletak di dekat kolam renang. Tersedia juga ruang bilas atau changing room untuk pria dan wanita. Nah ini changing room atau ruang bilas untuk pria ya Travelers, bisa dilihat di sini ada beberapa shower room dan kemudian ada juga beberapa locker yang tersedia untuk tamu. Untuk fasilitas groomingnya juga tersedia hair dryer. Kita lihat fitness centernya Travelers, lumayan lengkap, lumayan luas, dan ada beberapa peralatan yang kalau saya lihat sih cukup modern ya, bisa digunakan Travelers untuk exercise, latihan beban, latihan cardio, atau sekedar latihan endurance. Fitness center ini berhadapan langsung dengan kolam renang. Mau barbelan juga tersedia barbel dengan variasi berat beban. Dispenser air minum juga tersedia di sini. Kita lanjut, di lantai yang sama ada spa and massage. Kalau Travelers udah capek-capek, badannya pegel-pegel ini boleh memanfaatkan fasilitas spa and massage yang ada di sini. Tersedia beberapa ruangan yang terpisah untuk pria dan wanita. Fasilitasnya juga cukup bersih dan terawat. Nah ini beberapa minyak yang digunakan untuk scrub dan massage. Fasilitasnya juga cukup lengkap ya, ada shower room, ada juga bathtub untuk bersih-bersih. Kalau Travelers ingin mengadakan acara rapat, meeting, seminar, atau bahkan untuk wedding, di sini tersedia Arcadia Ballroom. Boleh dibilang ballroom yang ada di Hotel Alana itu cukup terkenal ya di Solo Travelers karena mempunyai kapasitas luas sampai lebih dari 2.000 orang. Tapi kalau Travelers ingin menggunakan ruangan dalam jumlah yang lebih sedikit, mungkin beberapa ratus atau puluh orang, maka ruangan ini bisa disekat-sekat ya Travelers menjadi ruangan yang lebih kecil. Ballroom ini terletak di lantai 2, jadi dari lobi bisa langsung naik menuju eskalator.
Nah, travelers bagaimana? Rasanya udah cukup ya penjelasan mengenai Hotel Alana di Solo lengkap dengan ballroomnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi travelers atau bagi orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ada saudara teman, silakan di-share video ini untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang Hotel Alana and Convention Center. Terima kasih sudah mengikuti saya dan mengikuti channel ini, dan bagi yang belum silakan subscribe. Jangan lupa juga di like and comment. Kalau ada informasi yang terbutuhkan silakan tulis di komen. Terima kasih sekali lagi, salam sehat, salam semangat.